Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Fauzia Ulfa dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Cooperative Learning dan Kuis Interaktif pada Materi Ekskresi. Nah, artikel yang saya buat ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau CPD. Era revolusi industri ini menuntut adanya implementasi pembelajaran yang dapat memberikan atau menuntut minat belajar yang tinggi. Nah, sesuai dengan kompetensi inti KI3 bahwa siswa dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan metakognitif, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomenal dan kejadian tampak mata. Salah satu cara untuk dapat meningkatkannya adalah dengan menyelenggarakan strategi pembelajaran yang dapat menyesuaikan waktu belajar siswa. Hal ini dapat mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, menurut Siagian 2012, faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar adalah bersumber dari internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah kesehatan, kecerdasan, minat, dan bakat. Sedangkan eksternalnya adalah keluarga, sekolah, lingkungan, dan lainnya. Sama halnya dengan siswa di SMP 14 Bandung, khususnya kelas 8, bahwa keberhasilan belajar mereka juga tidak lepas dari faktor internal dan eksternal tersebut. Berdasarkan survei minat dan bakat siswa yang telah dilakukan pada beberapa responden siswa di SMP 14 Bandung menyatakan bahwa sebanyak 35,9% responden menyukai olahraga, sedangkan sains hanya sebesar 5,1%. Hal ini diperkuat dengan interview pada guru IPA yang menyatakan bahwa siswa di SMP 14 Bandung tidak memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran IPA. Nah, untuk dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, maka perlu adanya strategi pembelajaran yang tepat. Menurut UNO dan kawan-kawan 2019, strategi cooperative learning dapat meningkatkan minat belajar siswa dari siklus pertama hingga siklus kedua. Siklus pertama mencapai persentase 34,62% dengan kategori kurang baik. Sedangkan siklus kedua mencapai 42,31% dengan kategori cukup dan siklus ketiga mencapai 80,77% dengan kategori sangat baik. Nah, selain itu menurut Sitompul 2017 juga menyatakan bahwa learning, minat belajar siswa meningkat dari siklus pertama hingga siklus kedua. Sebelum pembelajaran, rata-rata minat belajar siswa adalah 56,3%. Pada siklus pertama, rata-rata minat belajar siswa menjadi 64,4%. Siklus kedua menjadi 75,6%. Sedangkan menurut Yunusa dan kawan-kawan 2014, cooperative learning dapat meningkatkan belajar yang signifikan terhadap pembelajaran. Selain memberikan pembelajaran cooperative learning, sebaiknya siswa diberikan juga asesmen yang dapat meningkatkan minat belajar siswa, yaitu asesmen berupa kuis interaktif. Nah, kuis interaktif merupakan aplikasi yang memuat materi pembelajaran dalam bentuk asesmen untuk meningkatkan pengetahuan materi pelajaran dengan sekali menekan button aplikasi. Nah, intinya lebih mempermudah, kan. Menurut Herska dan kawan-kawan 2003, minat belajar siswa meningkat setelah diberikan kuis interaktif. Peningkatan terjadi dari siklus pertama hingga siklus kedua. Selain itu, penelitian Hatimah 2023 juga meneliti bahwa kuis interaktif dapat meningkatkan nilai rata-rata
pre non-test yaitu 57,4 dan nilai post non-test sebesar 82,47. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih tinggi setelah dilakukan perlakuan dan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar siswa. Azhara dan Puri 2022 juga meneliti pengaruh kuis interaktif yang menggunakan kuisis terhadap minat belajar siswa. Hasil yang diperoleh dari t-test kedua kelas menunjukkan adanya pengaruh kuisis pada minat belajar siswa, yaitu T hitung lebih dari T tabel 8,768, lebih dari 2,011. Nah, berdasarkan beberapa data tersebut, maka perlunya dilakukan penelitian tindakan kelas pada siswa SMPN 14 Bandung untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui cooperative learning dan kuis interaktif dengan materi ekskresi. Keterbaruan penelitian ini adalah pengembangan kuis interaktif dengan mengintegrasikannya pada pembelajaran cooperative learning, dan diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan minat belajar siswa. Selain itu, strategi belajar dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah. Dengan adanya pengembangan strategi belajar, diharapkan pendidik dapat mengaplikasikannya pada materi yang lain. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini mengacu pada prosedur penelitian tindakan kelas. Desainnya digunakan pada model Chemis dan McTaggart. Metode penelitiannya menurut Nugroho dan kawan-kawan 2017 menyatakan bahwa PTK terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan pertama perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, perumusan masalah, perbaikan masalah. Kemudian tahap kedua pelaksanaan, yaitu meliputi persiapan materi, modul ajar, memberikan arahan pada siswa mengenai langkah pembelajaran, mempersiapkan asesmen pre dan post test. Kemudian tahapan ketiga pengamatan, meliputi dokumentasi, pengumpulan data dan evaluasi. Terakhir merupakan refleksi, yaitu pemikiran kembali rancangan pembelajaran, melihat kekurangan dan kelebihan dari tindakan yang telah dilalui. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMPN 14 Bandung dengan jumlah siswa sebanyak 32. Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan minat siswa melalui cooperative learning dan penerapan kuis interaktif. Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling, dan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 di bulan November. Data pendukung yang diperoleh melalui observasi dan interview pada guru IPA. Kemudian data dianalisis secara deskriptif dan disajikan pada tabel maupun grafik. Metode penelitiannya meliputi perencanaan, yaitu membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan materinya, yaitu ekskresi. Tujuan pembelajaran juga diselaraskan dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan minat belajar siswa dengan cooperative learning dan kuis interaktif. Yang kedua, membuat asesmen yang akan diberikan sebagai analisis dan evaluasi pembelajaran, kemudian membuat rancangan pembelajaran. Masuk ke pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pada proses pembelajaran terdapat observer yang mengamati proses pembelajaran, yaitu guru pamong dan teman sejawat. Selama pembelajaran berlangsung, observer mengamati, menilai, dan mengevaluasi prosesnya. Pengamatan observer mulai dari kegiatan awal, inti, hingga kegiatan penutup. Observer juga mencatat aktivitas yang dilakukan siswa pada saat pembelajaran dan mendokumentasi hal-hal menarik untuk dibahas dan
saat refleksi. Nah, kemudian berarti hal ini observer harus benar-benar teliti dalam mengamati setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode penelitian pada tahapan aksi atau action merupakan tahapan paling akhir, yaitu dilakukan setelah pembelajaran selesai. Kegiatan ini dilakukan pada hari itu juga untuk menghindari adanya satu hal yang terlewatkan. Aksi pada penelitian ini adalah melakukan evaluasi dan refleksi pada proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan observer untuk membahas kelebihan dan kekurangan pembelajaran agar nantinya dapat diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Hal yang paling penting selama proses evaluasi adalah refleksi saran dari observer yang dapat membangun. Kemudian masuk pada tabel kegiatan siklus PTK. Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus dengan 4 pertemuan. Maka setiap siklusnya terdiri dari 2 tahapan, yaitu perencanaan, terdiri dari dua siklus, masing-masing secara keseluruhan terdapat tahapan perencanaan dan pelaksanaan, pengamatan, kemudian dilanjutkan refleksi. Nah, tabel 1 merupakan pemaparan kegiatan siklus PTK yang telah dilaksanakan. Untuk yang pertama, masalah yang dihadapi yaitu berdasarkan interview guru IPA, siswa kelas PTK kurang berminat mengikuti pelajaran IPA. Nah, rencana solusi yang diberikan adalah memberikan pembelajaran cooperative learning dan kuis interaktif. Saat itu menggunakan kuisis. Nah, tindakan yang telah dilakukan wawancara guru, analisis asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter siswa, dan kemudian analisis pre dan post minat belajar pada siklus 1 dan 2. Hasil yang telah dicapai adalah hasil belajar sedikit meningkat pada post test dan siklus 1 dan siklus 2. Analisis refleksinya adalah analisis instrumen dan analisis LKPD. Tindakan selanjutnya adalah mengubah penggunaan aplikasi Quizzes menjadi Quizwizard. Hal ini dilakukan karena berdasarkan siklus 1 sepertinya siswa sudah mulai terbiasa menggunakan Quizzes, dan apakah yang terjadi ketika mereka tidak menggunakan Quizzes. Nah, rencana solusinya mencoba mengolah Quizzes menjadi Quizwizard. Tindakan yang telah dilakukan analisis asesmen juga, kuis dan minat belajar. Nah, kemudian hasil yang telah dicapai, nilai kuis ekspresi mengalami peningkatan pada pretest dan posttest. Kemudian sama dilakukan analisis instrumen dan LKPD. Nah, kemudian memeriksa hasil kuis, angket minat, mengintegrasi selanjutnya diharapkan untuk mengintegrasi cooperative learning dengan aktivitas menonton video dan audio pembelajaran, melihat dari minat belajar siswa dan gaya belajar siswa. Nah, berikut adalah grafik minat dan bakat siswa di SMPN 14 Bandung. Kondisi siswa saat prasiklus ya, pada kelas yang diperoleh analisis beberapa siswa tersebut melalui asesmen diagnostik ya. Data asesmen diagnostik dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa minat siswa terhadap mata pelajaran IPA di SMPN 14 Bandung hanya sebesar 5,1%. Selain itu, gaya belajar siswa sangat bervariasi, yaitu meliputi visual, audiovisual, dan kinestetik. Namun, yang terbanyak jumlahnya adalah audiovisual sebesar 33,3%. Nah, ini adalah grafik gaya belajar siswa yang tadi telah saya jelaskan.
Nah, kondisi siswa saat siklus pertama berikut adalah tabel pemaparannya ya. Pada siklus pertama, materi yang digunakan adalah sistem ekskresi juga dengan model pembelajaran cooperative learning yang diintegrasi dengan pemberian kuis melalui aplikasi Quizzes. Sebelum dilakukan pembelajaran siklus pertama, siswa diberikan pos pretest minat belajar dan kuis interaktif materi ekspresi untuk mengetahui kemampuan awalnya. Hasil yang diperoleh pada pretest tersebut adalah pada kuis interaktif ekspresi siswa diperoleh rata sebesar 47,59, sedangkan pretest minat belajar diperoleh 54,16. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa rata nilai ekspresi siswa tergolong rendah dan masih jauh di bawah kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Sedangkan nilai minat belajar siswa tersebut berkategori sedang. Pada saat pretest dengan metode kuis interaktif digunakan aplikasi Quizzes, diharapkan dapat membantu minat belajar serta hasil belajar siswa. Namun pada saat pembelajaran berlangsung, terdapat sedikit hambatan bahwa aplikasi Quizzes telah terbiasa digunakan sehari-hari oleh siswa. Menurut pengamatan, ada beberapa siswa telah mengetahui celah cara mengetahui jawabannya. Hal ini terbukti pada siswa tersebut nilainya naik sangat drastis pada post-testnya. Tetapi naiknya nilai post-test tidak seiring dengan naiknya nilai keaktifan saat diskusi, presentasi, dan jawaban pada LKPD. Rata nilai siswa pada pembelajaran diperoleh pada setelah pembelajaran ya diperoleh post-test ekspresi sebesar 53,55, sedangkan post-test minat belajar sebesar 58,53. Berdasarkan analisis statistik menggunakan SPSS, dilakukan uji Wilcoxon untuk dapat mengetahui adanya pengaruh pada pretest dan post-test materi ekspresi pada siklus pertama. Setelah dilakukan uji Wilcoxon, diperoleh nilai asymptotic two-tailed sebesar 0,036, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai pretest dan post-test materi ekspresi. Pembelajaran cooperative learning yang dilakukan diimplementasi pada model diskusi siswa. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan. Gambar pertama merupakan tampilan salah satu slide PowerPoint yang dipresentasikan siswa. Gambar 1 menampilkan PowerPoint siswa yang bertugas untuk menjelaskan hasil diskusi terkait materi ekspresi pada ginjal. Jika hasil pekerjaan tersebut dianalisis lebih lanjut, maka terlihat sepertinya siswa kurang dapat memaknai materi secara mendalam. Hal ini dibuktikan dengan adanya tampilan tugas yang kurang mendetail, yaitu tidak disertai gambar dan bagian-bagian yang akan mereka jelaskan. Pada materi ekspresi tersebut adalah hal yang sangat mendasar dan perlu untuk dipahami pada jenjang SMP. Nah, rencana pembelajaran pada siklus pertama disertai juga dengan pemberian lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan harapan siswa juga nantinya lebih memahami terkait materi ekspresi. Selain itu, pemberian LKPD juga digunakan sebagai bahan evaluasi sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang sedang dibahas. Tabel 2 merupakan hasil analisis deskriptif jawaban siswa. Pada nomor 1, terlihat pada gambar 1, jawaban sudah baik namun masih kurang dalam menjawab bagian augmentasi. Pada gambar nomor 2, jawaban sudah baik namun belum dijelaskan alur proses secara mendetail. Dari analisis jawaban LKPD tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman siswa masih belum utuh. Pada gambar nomor 1, terlihat jawaban siswa yang tergolong peringkat atas saja masih belum dapat menjawab pertanyaan dengan sempurna. Namun jika dilihat pada jawaban siswa tersebut, maka sudah baik dibandingkan dengan siswa yang lain. Siswa dengan kemampuan sedang menjawab seperti pada gambar nomor 2. Siswa tersebut menjelaskan dengan benar namun masih kurang lengkap karena tidak disertai hasil akhir ekspresi yaitu dan bahan filtrasi.
Berikut kondisi siswa pada siklus kedua. Pada siklus kedua digunakan materi yang sama, yaitu materi ekskresi. Model pembelajaran yang sama juga dilakukan, yaitu cooperative learning, namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada tahapan pemberian kuis. Pada siklus pertama menggunakan aplikasi Quizzes, sedangkan siklus kedua menggunakan aplikasi Quizwizard. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat sedikit hambatan bahwa aplikasi Quizzes telah terbiasa digunakan oleh sehari-hari oleh siswa. Namun, menurut pengamatan, ada beberapa siswa telah mengetahui celah cara mengetahui jawabannya. Untuk membuktikan asumsi tersebut, maka perlu penggantian penggunaan aplikasi Quizzes ke aplikasi yang lain, yaitu Quizwizard. Sebelum dilakukan pembelajaran siklus 2, siswa juga diberikan pretest, minat belajar, dan kuis interaktif pada materi ekskresi untuk mengetahui kemampuan awal. Hasil yang diperoleh dari pretest tersebut adalah pada kuis interaktif ekskresi siswa diperoleh rata-rata sebesar 44,55, sedangkan pretest minat belajar diperoleh nilai sebesar 57,78. Pada saat pretest, dengan metode kuis interaktif digunakan aplikasi Quizwizard, diharapkan dapat membantu minat belajar serta hasil belajar siswa dan dapat lebih representatif dari penggunaan aplikasi sebelumnya. Berdasarkan pengamatan, telah terbukti bahwa nilai siswa lebih representatif dan dari siklus pertama. Hal tersebut didukung oleh data nilai post-test seiring dengan nilai keaktifan saat diskusi, presentasi, dan jawaban pada LKBD-nya. Rata nilai siswa pada pembelajaran diperoleh nilai post-test ekskresi sebesar 56, sedangkan post-test minat belajar sebesar 58,69. Berdasarkan analisis statistik menunjukkan menggunakan SPSS, dilakukan uji Wilcoxon, diperoleh nilai asymptotic-nya sebesar 0,025, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest pada materi ekskresi. Nah, setelah dilakukan uji Wilcoxon, diperoleh nilai asymptotic-nya 0,19, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest minat belajar pada siklus kedua. Hasil pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran cooperative learning dengan quizzes berpengaruh terhadap nilai pretest dan posttest materi ekskresi pada siklus kedua. Namun pada pretest dan posttest minat belajar tidak menunjukkan adanya pengaruh. Nah, pada siklus kedua juga menerapkan pembelajaran cooperative learning dengan metode diskusi siswa. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan. Nah, gambar 2 merupakan tampilan salah satu slide PowerPoint yang dipresentasikan pada siklus kedua. Gambar 2 menampilkan PowerPoint siswa yang bertugas untuk menjelaskan hasil diskusi terkait materi ekskresi paru-paru. Jika hasil pekerjaan tersebut dianalisis lebih lanjut, maka terlihat sepertinya siswa kurang dapat memaknai materi secara mendalam. Hal ini dibuktikan dengan adanya tampilan tugas yang kurang mendetail, yaitu tidak disertai gambar dan bagian-bagian yang akan mereka jelaskan. Rencana pembelajaran pada siklus 2 juga disertai dengan pemberian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selain itu, pemberian LKPD juga digunakan untuk sebagai bahan evaluasi pada siklus kedua. Tabel ketiga merupakan analisis hasil deskriptif jawaban siswa. Pada gambar nomor 1, terlihat bahwa pernyataan tersebut benar namun tidak menjawab pertanyaan. Pada gambar nomor 2, jawaban sudah baik namun belum menjelaskan mengenai pernafasan dan ekskresi. Berikut adalah pengaruh pembelajaran dari siklus pertama ke siklus kedua.
Setelah dilakukan analisis masing-masing siklus, maka dapat diperoleh hasil informasi adanya pengaruh pembelajaran dari siklus pertama ke siklus kedua. Tabel tersebut memaparkan kesimpulan analisis statistiknya, yaitu terlihat bahwa pada siklus pertama, pretest dan posttest pada kuis ekskresi itu berpengaruh. Pada siklus kedua ada pengaruh juga. Nah, pada minat belajarnya, kedua siklus tidak berpengaruh gitu. Berdasarkan hasil analisis pada data penelitian, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh pembelajaran cooperative learning berbasis kuis interaktif terdapat pada nilai pretest dan posttest ekskresi pada setiap siklusnya. Hal ini dibuktikan dengan uji analisis Wilcoxon pada masing-masing siklus. Menurut Tambak 2021 yang melakukan penelitian berbasis kuis interaktif juga yang dapat mendukung hasil analisis tersebut. Dalam penelitian tersebut dibuktikan bahwa metode pembelajaran kuis interaktif dapat menumbuhkan kemampuan kognitif siswa. Hasil analisis penelitian Hazmiwati 2018 juga menyatakan bahwa pada masing-masing siklusnya mengalami peningkatan setelah diterapkan pembelajaran cooperative learning. Keberhasilan penelitian pada masing-masing siklus tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu kerjasama yang baik antara pihak sekolah, guru, siswa, dan karyawan tentunya. Nah, selain itu, menurut Brown 2007, keberhasilan belajar dapat meliputi karakteristik siswa, proses pembelajaran variabel, dan tujuan pembelajaran. Penelitian lain juga membahas terkait keberhasilan belajar yaitu aspek efektif yang dikemukakan oleh Zaid dan Al-Ghamdi 2019. Faktor lainnya adalah kecerdasan kognitif, emosional, gaya belajar, strategi dalam belajar, dan dikemukakan oleh Tahiri dan kawan-kawan 2019. Namun apabila ditinjau lebih lanjut, tidak ada pengaruh yang signifikan pada nilai kuis interaktif, materi ekskresi dari siklus pertama hingga siklus kedua. Minat belajar siswa baik per, eh, minat belajar siswa baik perbandingan pretest dan posttest tiap siklusnya dan perbandingan antar siklusnya sama sekali tidak ada pengaruh secara signifikan. Menurut hasil pengamatan, penyebabnya adalah menurunnya minat belajar siswa pada awal siklus kedua. Hal ini dibuktikan dengan penurunan minat belajar siswa pada awal siklus kedua. Berdasarkan interview secara mendalam terhadap beberapa siswa di kelas tersebut, siswa merasa tidak siap dengan waktu ujian yang terlalu singkat. Selain itu, pertemuan pada siklus pertama kurang mendalam dan bermakna karena mengingat waktu yang terbatas hanya 2 hari setiap siklusnya. Kendala lain di kelas adalah jumlah siswa yang terlalu banyak dan hanya dibagi menjadi 4 kelompok saja, sehingga proses diskusi siswa menjadi kurang optimal. Menurut Taufik 2020, kondisi siswa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dan hal lain yang dapat menjadi faktor dalam kegagalan belajar adalah minat yang mulai menurun akibat aspek yang telah dihadapi siswa. Menurut Gusniwati dan Rahmawati 2019, Nisrina 2018, kecerdasan juga sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jika ditinjau kembali dari pretest siswa pada kelas PTK tersebut, rata kelasnya memang jauh dari kriteria ketuntasan minimal, sehingga untuk kedepannya memang diperlukan kerja keras yang tinggi agar siswa dapat memperhatikan jalannya pembelajaran. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, pembelajaran cooperative learning berbasis kuis interaktif memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat diketahui bahwa pada siklus pertama dan siklus kedua masing-masing mengalami pengaruh yang signifikan dari nilai pretest dan posttestnya.
nilai ekskresinya tentunya, agar dapat meningkatkan hasil belajar dari siklus pertama, dari siklus kedua, dan dapat meningkatkan minat belajar. Tentunya perlu ada evaluasi dan refleksi kembali, yaitu manajemen waktu, pengelompokan siswa agar lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.